Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 4A. Semoga kita semua selalu dikasihi oleh Allah SWT. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai matematika ya, yaitu mengenai pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, ya, kemudian menyederhanakan pecahan, kemudian membandingkan pecahan. Nah, ada 3 ini ya. Ada pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan juga membandingkan. Nah, untuk mempelajari ketiga materi ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan ya, yaitu yang pertama mengamati, dan bertanya, kemudian menalar, terus mencoba, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya di sini disediakan ada 3 buah gambar, gambar 1, gambar 2, ya. Sebelum ke gambar ini kita ke sini dulu ya. Di sebelah kiri ini sudah ada simbol ya. Yang pertama adalah simbol kurang dari, kemudian lebih dari, sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Nah, dari keempat simbol ini biasanya 2 simbol ini ya, ini yang sering siswa-siswa ini mengalami kebingungan untuk bisa membedakan mana kurang dari, mana lebih dari atau lebih besar ya. Nah, untuk mengetahuinya kita cukup gunakan garis bantu di depan ya. Nah, kita tarik garis lurus seperti ini menyerupai huruf K ya. K ini berarti kurang dari. Nah, K itu berasal dari kata kurang dari. Kemudian yang ini juga sama, kita tarik garis lurus di depannya. Ini menyerupai huruf B. B ini berarti lebih dari atau lebih besar ya. Lebih. Ini hanya untuk kalian dalam memudahkan dalam mengingat ya, biar tidak keliru. Ini dikasih garis bantu seperti ini. Setelah kesini selanjutnya kita beralih ke yang dalam kotak ini. Tahukah kalian untuk suatu bilangan pecahan A per B ya. A per B ini hanya untuk mengganti ya, hanya untuk menggantikan sebuah angka saja. Dengan B tidak sama dengan 0, maka 1. Jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Nah, pecahan murni. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya 3/5. Di mana angka 3 ini lebih kecil dari angka 5. Ya, angka 3 ini kan sebagai huruf A ya, mewakili huruf A ya. Ini kan A yang di atas ini tadi. A atas, B bawah. Nah, berarti ini yang atas berarti A, yaitu angka 3. Yang B berarti yang bawah, yaitu angka 5. Nah, antara A dengan yang B, ini yang A lebih kecil atau kurang dari ya. Nah, A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Maka ini disebut pecahan murni. Ya, ini contohnya. Nah. Kemudian yang nomor 2, jika A lebih dari atau lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Nah, disebut pecahan tidak murni.
Kenapa? Karena A lebih besar dari B. Contohnya ini 8/7. 8 kan yang di atas ini, berarti 8 itu adalah mewakili huruf A dan 7 mewakili huruf B. Nah, jika A itu lebih besar dari B, maka dikatakan pecahan tidak murni. Nah, ini kan lebih besar ini yang A, ya kan? Nah, tuh. Sekarang yang nomor 3, jika M A per B, nah ini dengan M bilangan asli, ya, bilangan asli, dan A per B pecahan murni, maka MA per B disebut pecahan campuran. Nah, ini contoh 3, 2/7. 3 ini berarti mewakili huruf M, ya. Kemudian angka 2 ini mewakili huruf A, dan angka 7 mewakili huruf B, ya. Di mana M ini adalah bilangan asli. M-nya adalah bilangan asli. Dan AB-nya adalah pecahan murni, yaitu yang atas lebih kecil daripada yang bawah, ya kan? Ini 2 sama 7 kan 2 lebih kecil. Nah, 2/7 ini berarti pecahan murni. Nah, 3 ini adalah bilangan asli M-nya. Maka ini disebut pecahan campuran. Seperti itu. Nah, nanti kita akan pahami lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita menuju ke gambar, ya. Gambar yang pertama itu ada 2 buah buku berwarna kuning dan 8 buah buku berwarna coklat. Nah, semuanya ada 10 buku ini. Kemudian yang nomor 2, ini ada satu buah tongkat yang dicat menjadi 2 bagian, ya, menjadi 2 warna, yaitu merah dan putih. Merah 1 bagian dan putih 1 bagian. Jumlah keseluruhannya ada 2 bagian ini, ya. Bagian merah dan bagian putih, ada 2 bagian. Kemudian yang nomor 3 ada gambar apel. Satu buah apel ini dipotong menjadi 4, ya. Nih, satu buah apel ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, satu bagian yang ini dimakan, ya. Yang 3 masih utuh. Sekarang kita lihat di pertanyaannya. Kita lihat di pertanyaan. Dengan melihat gambar 1.2, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar 1.2 bagian 1, ini ya, 1. Berapa bagian buku berwarna kuning? Nah, tanyakan buku berwarna kuning dari seluruh buku. Buku berwarna kuning berapa? Buku yang berwarna kuning ada 2, ya kan? Dari seluruh buku, keseluruhan ada berapa? Keseluruhannya itu ada 10. Nah, keseluruhannya itu ada 10. Nah, nanti cara penulisan pecahannya bagaimana? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Kemudian gambar yang bagian 2 ini, gambar nomor 2. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Yang dicat warna merah kan 1 bagian. Nah, 1 bagian dari berapa bagian? Ada 2 bagian kan, berarti 1 bagian yang dicat merah. Dari totalnya ada 2 bagian. 2 bagian itu 1 merah dan 1 putih kan, ada 2 bagian. Selanjutnya gambar yang nomor 3, ya. Berapa bagian buah apel yang dimakan? Yang dimakan ada 1, ya kan? Yang dimakan ada 1 bagian. Dari jumlah keseluruhannya berapa? Jumlah keseluruhannya ada 4, ya kan? Berarti 1 bagian dari 4. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab menggunakan pilihan. Kita lanjutkan, ya.
Kita lanjutkan ya. Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab menggunakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar 1.3 berikut. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat gambar pecahannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu gambar buku. Gambar buku kita gambar menggunakan persegi panjang ya. Dua buah buku warna kuning. Nih. Ya, yang kuning ada 2. Kemudian dari jumlah keseluruhannya ada 10. Jadi 2/10. Ini cara penulisan pecahannya. Ya. 2/10. Ya. Ini adalah pecahan murni. Kemudian yang nomor 2 ada 1 buah tongkat. Tadi yang ditanyakan kan ini cat warna merah ya. Yang dicat warna merah kan ada 1. Nah, dari berapa bagian? Dari 2 bagian. Berarti yang di warna merah adalah 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Ini juga pecahan murni. Selanjutnya yang gambar ketiga yaitu gambar apel. Kita gambar dalam bentuk lingkaran. Yang dimakan tadi ada 1 bagian. Nah, ini yang dimakan. Ya. Nah, 1 bagian yang dimakan berarti 1 dari jumlah keseluruhan ada 4. 1/4. Ini juga pecahan murni. Itu cara penulisannya. Selanjutnya, nah ini Ayu menanya. Kita sudah sampai tahap menanya. Berikut ini contoh pertanyaan terkait dengan bilangan pecahan. Yang pertama, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Cara menulis bilangan pecahan itu adalah dengan cara ini seperti ini, yaitu pembilang per penyebut. Ya. Pembilang per penyebut, ya kan? Nah, ini namanya bilangan pecahan. Ini cara menulisnya seperti ini, ya. Tuh. Kemudian yang nomor 2, apakah artinya 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nih. Ya. 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama. Artinya apa? Artinya berarti pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Ya. Kalau nilainya sama berarti pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang yang kita beralih ke kolom sebelah kanan. Tahukah kalian ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipi kata per. Nah, ini. Harus disisipi kata per. Misalkan 3/5 disebut dengan 3/5. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. 3/5. Ya. Contoh lain, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 sama saja. Jadi garis lurus yang di tengah ini cara membacanya adalah per. Ya. Berarti ini membacanya 3/5. Angka 3 ini disebut sebagai pembilang. Kemudian yang angka 5 sebagai penyebut. Nah, seperti yang tadi ini berarti cara membacanya adalah 2/10. Ini adalah 1/2 atau 1/2 atau setengah bisa. Ini 1/4. Ini cara membacanya. Ya, jadi ini penulisan pecahan itu adalah seperti ini. Ya, ada tanda per. Ya. Ini cara penulisan pecahan yang nomor 1 tadi ya. Ini. Bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Nah, caranya seperti ini. Ya. A/B atau 3/5. Itu kalau dalam bentuk angka. Ya. Kemudian yang nomor 2 pecahan senilai itu seperti apa? Di kelas 3 kalian sudah mempelajarinya. Nah, nanti di kelas 4 ini kita akan bahas lagi.
Kemudian ayo menalar ya. Bagian dari benda-benda yang terdapat pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 hanya dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan cacah yang berbeda. Di dua bilangan cacah yang berbeda. Ya. Ini tadi sudah, ini sama. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu bilangan asli, kemudian ditambahi 0 ya. Diawali dari 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Bilangannya positif ya. Ini bilangan positif. Ini adalah bilangan cacah. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Pengamatan pada buku, ini ya, buku ya. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning. Dan 8 buku berwarna abu-abu atau coklat gitu ya. Sedangkan total buku seluruhnya ada 10 buku. Total buku seluruhnya ada 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning. Nah, buku kuning dari seluruh buku adalah 2/10 bagian. Ya kan? 2/10 bagian. 2/10 bagian ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan, maka bentuknya seperti ini. Nah, ya, 2/10. Nah, ini cara penulisan dalam bentuk pecahan. Ya. 2 itu adalah buku kuning. Seluruh bukunya ada 10. 2/10. Bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian yang gambar nomor 2, pengamatan pada tongkat. Ini tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Sama besar atau sama panjang ya. Untuk bagian pertama berwarna merah. Sedangkan bagian kedua ini berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah, berwarna merah adalah satu dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis. Nah, cara penulisan pecahannya. Nih. Ya. 1 bagian dari 2 bagian. Maka cara penulisan pecahannya adalah seperti ini. 1/2. Ada tanda per di sini. Garis lurus ini namanya per. Lanjut yang nomor 3. Pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah, nah ini yang ditanyakan kan sisanya. Ini pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan. Ya, sisa yang ditanyakan adalah sisanya. Sisanya berapa? Yaitu 3 dari 4 bagian. Nah, 3 dari 4 bagian berarti penulisannya 3/4. Ini kalau yang ditanyakan sisa buah apel yang belum dimakan. Kalau yang ditanyakan ya, banyaknya buah apel yang dimakan. Nah, buah apel yang dimakan. Nih. Kalau tadi kan sisa buah apel yang belum dimakan kan 3. Ini 3 dari 4 bagian berarti 3/4. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah yang ditanyakan adalah banyaknya buah apel yang dimakan. Yang dimakan kan 1 ya. Ya kan ini dilihat gambarnya. Yang dimakan 1 dari 4 bagian. Maka penulisannya adalah 1/4. Tergantung. Selanjutnya adalah ini.
Nah, ini ya. Kita sudah sampai ini dulu. Nah, ini ya. Ada contoh soal ya dalam bentuk arsir. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Bagian yang diarsir ya. Bagian yang diarsir pada gambar dalam bentuk pecahan. Yang diarsir mana lah, ini arsiran ini. Yang berwarna ini adalah yang diarsir. Nih. Ya. Nah, yang diarsir berapa ini? Yang diarsir ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah kotak yang diarsir. 4. Dari jumlah totalnya berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka penulisannya adalah 4/6 yang diarsir ini. Bagian yang diarsir. Berarti 4/6. Kalau yang ditanyakan bagian yang tidak diarsir. Nah, beda lagi nih. Tadi kan ditanyakan yang diarsir. Kalau yang diarsir berarti 4/6. Kalau yang tidak diarsir berarti ada berapa ini? Yang tidak diarsir berapa ini? 2 kan ya? Berarti pecahannya 2/6. Itu kalau pertanyaannya kotak yang tidak diarsir. Nah, tuh. Kemudian yang B, yang diarsir ada 3. Maka kita tulis 3. Jumlah keseluruhan ada 8. Maka bentuk pecahannya adalah 3/8. Nah, seperti yang tadi, kalau yang ditanyakan itu yang tidak diarsir, maka pecahannya beda lagi ya. Tidak sama dengan ini, tidak sama. Karena apa? Yang tidak diarsir itu ada 5 kotak. Nah, 5 kotak dari berapa? Dari 8, maka hasilnya adalah 5/8. Ini kalau yang ditanyakan yang tidak diarsir, ya kan? Kalau ini kan yang ditanyakan yang diarsir. Nah, ini. Tuh. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, yang diarsir ini menyatakan pembilang, berarti taruh di atas. Nah, seret. Ini pembilang. Jumlah keseluruhannya ya, ini berarti sebagai penyebutnya. Ya. 4 itu adalah pembilang, 6 itu adalah penyebut ya. Ini berarti yang diarsir ini sebagai pembilang ya. Sedangkan yang tidak diarsir ya, ini yang jumlah keseluruhan itu namanya. Begitupun nomor yang B ya. Yang B, soal yang B juga sama. Seperti itu. Berarti nanti cara penulisannya yang diarsir itu adalah yang di atas. Ya, itu. Kemudian contoh yang 1.2. Ini 3/8 maka pembilang adalah 3 dan penyebut adalah 8. Ini tadi sudah ya, sudah dijelaskan sama. Jadi pembilang itu yang di atas, yang penyebut itu yang di bawah. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu mencoba. Sekarang coba diperhatikan baik-baik untuk yang terakhir ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 buah soal ya. Yang pertama, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Ya, berarti 1 batang ini dibagi menjadi 5 orang. Jadi nanti masing-masing mendapat berapa? Berarti 1 batang coklat ini nanti dibagi menjadi 5. Ya kan? Kemudian yang nomor 2, Beni memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak.
berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya. Berarti 8 buah apel ini nanti dibagi kepada 4 orang teman. Ini nanti masing-masing mendapat berapa? Ditulis menggunakan bentuk pecahan ya. Jadi ini nanti nomor 2 ini pecahan bukan murni ya, tidak murni, pecahan tidak murni. Kalau yang nomor 1 ini nanti bentuk pecahannya pecahan murni. Kalau yang nomor 2 nanti bentuk pecahannya tidak murni. Ya. Kemudian yang nomor 3, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini dalam bentuk pecahan. Yang diarsir ya, berarti nanti kalian menjawabnya diarsir. Nah, ini. Berarti nanti bagian yang diarsir ini kita taruh di atas atau sebagai pembilang ya. Nah, bagian yang diarsir ini nanti sebagai pembilang, nanti di atas kita menulisnya. Nah, nanti jumlah keseluruhannya berapa itu sebagai bentuk. Nah, tadi contohnya yang ada di ini A sama B ya. Kemudian yang nomor 4, nyatakan pecahan, ini nomor 4 ya. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Berarti nanti kalian menggambar, nanti ada bagian yang diarsir. Nah, misalkan yang nomor A, yang huruf A ya. 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Berarti nanti kalian menggambar persegi panjang ada 6 ya. Ini yang A tak buat contoh saja. Berarti ini ada persegi panjang ada 6. Tak buat seadanya dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6. Lah yang di atas angka berapa ini? Yang di atas adalah angka 3 ya. Berarti yang diarsir adalah 3. Nah, ini yang A nanti bentuk gambarnya seperti ini buat contoh yang A. Ya. 3/6 yaitu 3 bagian dari keseluruhannya ada 6. Nanti yang B 1/5 dengan menggunakan gambar lingkaran. Berarti nanti kalian menggambar menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi 5. Yang diarsir nanti berapa? Yang C nanti gambarnya bentuknya segitiga. Nanti segitiga itu dibagi berapa? Yang diarsir nanti berapa? Kemudian yang D ya, yang D ini menggunakan gambar yang kalian sukai. Terserah mau gambar persegi boleh, persegi panjang boleh, lingkaran boleh. Ya. Itu nanti dibagi menjadi berapa bagian, nanti yang diarsir berapa bagian. Seperti itu. Ya, ini contohnya tadi yang A sudah ya, nomor 4 yang ini sebagai contoh. Nanti bisa anak-anak tiru. Ini yang nomor 3 gambarnya seperti ini. Tak tambah. Nah, seperti ini. Itu ya. Silahkan dilihat, dipahami. Nanti untuk soal ini bisa kalian tulis di buku matematika ya, buku tulis matematika. Soal ini ada di buku matematika yang kemarin Pak dikirim lewat WhatsApp ya, yang di PDF itu ada halaman 8 ya kalau nggak salah. Silakan bisa dilihat dengan saksama.